wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan semoga Allah memberikan kemenangan ya pada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang ya melawan tentara Zionis Israel ya. Bihadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba yang membawa kitab dilihat halaman 72. Saya akan memberikan ulasan dulu secara sepintas ya. Halaman 72 itu paragraf terakhir, wa hukiya. Jadi diceritakan bahwa sekelompok orang tabi'in ya, pergi berziarah ke rumah Abi Sinan. Jadi Abi Sinan adalah salah seorang sahabat. Ketika mereka sudah sampai di rumahnya dan duduk ya, dia mengatakan, kumu bina nazuru jaron lana, berdirilah kamu, kita akan ziarah kepada seorang tetangga kita di mana saudaranya meninggal dunia dan kita perlu takziah. Jadi Muhammad ibnu Yusuf al-Qurbani ya. Lalu kami pergi bersamanya ya. Lalu kami mendapatkan orang itu menangis terus ya, dan sedih atas kematian saudaranya. Lalu kami takziah dan menghiburnya. Lalu dia mengatakan, bukankah kematian itu satu-satunya cara ya, atau memang suatu kemestian yang dialami oleh seseorang? Betul ya. Tetapi saya menangis bukan karena dia meninggal dunia, tetapi Allah telah membukakan tabir kepadaku ya, ketika saya telah menguburkan dia dan saya ratakan kuburnya dengan tanah ya, dan orang-orang yang mengantar dia telah pulang ke rumah masing-masing ya. Saya duduk sendiri di samping kuburnya dan saya mendengar suatu suara dari kuburnya ya, seakan-akan dia sedang mendapatkan siksa di dalam kubur itu ya. Dia mengatakan, padahal aku berpuasa, aku sholat 5 waktu ya. Lalu aku penasaran, jadi aku gali kuburnya ya, ya, untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Begitu aku gali dan lihat bahwa di kuburnya itu terdapat api neraka di pundaknya ya. Dan aku merasa sedih karena saudaraku itu sudah mendapatkan azab kubur ya. Apa sebenarnya yang menyebabkan dia mendapat azab kubur? Karena la yu'addiz zakat min malihi, karena dia tidak pernah mengeluarkan zakat sebagian dari hartanya. Nah, hartanya banyak tetapi tidak pernah mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Jadi kalau zakat itu memang suatu kewajiban ya. Jadi bagi orang yang sudah mempunyai nisabnya, hartanya sudah cukup, maka dia harus atau wajib mengeluarkan zakat. Karena aku kayak amal fid dunya la yu'addiz zakat. Fakulna hadza tasdiqu qaulihi ta'ala. Inilah yang membenarkan atau menguatkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, yang artinya janganlah sekali-kali orang yang bakhil, orang yang pelit dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari keutamaannya, dari kemurahan Allah, itu lebih baik bagi mereka. Artinya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu jangan merasa bahwa itu lebih baik baginya, bal huwa syarrul lahum, tetapi itu merupakan hal yang buruk bagi mereka. Sayutawaquna, dan mereka akan dikalungkan di lehernya, ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, apa yang mereka tidak zakatkan di hari kiamat. Jadi semakin banyak harta yang tidak dizakatkan, maka semakin berat pula kalung yang ada dikalungkan di leher kita, dan kalung itu nanti akan berubah menjadi api neraka. Dia akan dikalungkan lehernya. Dalam salah satu hadis yang lain dikatakan bahwa seseorang mendapat azab kubur, ya, di mana kuburnya itu dia banyak sekali, ya, terdapat ular-ular, kemudian ular-ular itu memakan dia di dalam kubur, dan itu juga bagian dari orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi nanti hartanya itu bisa berubah menjadi api neraka, dan di azab kubur juga, di kubur dia akan berubah menjadi ular-ular yang terus memangsa dia. Nah, itu. Jadi di sini dikatakan wa akhuka ujjila lahul azab fi qabri, dan saudara kamu adalah dipercepat azabnya di kubur sampai hari kiamat. Jadi kalau seseorang sudah mendapat azab kubur dari mulai dia meninggal dunia, maka seterusnya akan mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Nah, gitu. Atau sebaliknya, bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur, begitu dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan nikmat kubur, ya, dan juga begitu seterusnya, kenikmatan itu dirasakan sampai datangnya hari kiamat. Summa kharajna min indi, lalu kami keluar dari rumahnya, wa ataina Abu Dzarrin, dan saya mendatangi Abu Dzar. Jadi Abu Dzar adalah sahibi Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW. Wa dzakarna lahu qadiyatar rajul, dan kami ceritakan kejadian orang yang meninggal dunia. Wa qulna lahu, dan kami berkata kepadanya, ya, yamutul yahudiyu wan nasraniyu wala nara fihim dzalik, di mana orang Yahudi dan Nasrani meninggal dunia, tetapi kami tidak melihat azab pada mereka. Faqala, dia menjawab, ulaika lasyakka annahum finnar, bahwa mereka tidak diragukan lagi adalah masuk neraka. Wa innama yurikahumullahu fi ahlil iman, tetapi Allah akan memperlihatkan kamu kepada orang-orang yang beriman, lita'tabiru, agar engkau menjadikan pelajaran atau ibrah. Qala Allah Ta'ala faman absara falinafsi, barang siapa yang sadar maka untuk dirinya, wa man amila fa'alaiha, dan orang yang buta maka azab atasnya, wa ma ana alaikum bihafiz, dan saya tidak akan memeliharanya. Surah Al-An'am ayat 105. Wa jaa fil khabar, dan datang dalam satu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi berkata, ya, mani'uz zakati indallah, orang yang tidak mengeluarkan zakat di sisi Allah, bimanzilatil yahudi wan nasara, sama kedudukannya dengan orang Yahudi dan Nasrani. Wa mani'ul usri indallahi ta'ala bimanzilatil majus, dan orang yang tidak mengeluarkan zakat 1/10 di sisi Allah, maka kedudukannya seperti orang Majusi. Jadi kalau kita bertani, kalau misalnya, ya, pengairannya dari irigasi, ya, itu maka zakatnya 1/5, ya, 1/5. Tapi kalau dia
tidak dari irigasi, dia harus membayar untuk air, maka itu 1/10 zakatnya, ya. Itu yang dimaksud usri. Wa may yamna'uz zakata wal usra, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat dan 1/10 dari hartanya, mal'unun, maka orang itu dilaknat ala lisanil malaikati, berdasarkan, ya, lisan malaikat, wan nabi, dan juga nabi. Wala tuqbalu syahadatuhu, dan tidak diterima syahadatnya. Dan Nabi mengatakan tuba lahu, berbahagialah atau beruntunglah orang yang mengeluarkan zakat wal usra dan 1/10. Wa tuba liman laisa alaihi adzabuz zakat, dan beruntunglah orang yang tidak mendapatkan azab karena tidak mengeluarkan zakat. Wa adzabu yaumil qiyamah, dan azab di hari kiamat. Wa man adda zakata min malihi, dan barang siapa yang mengeluarkan zakat sebagian dari hartanya, rafa'allahu anhu adzabal qabri, dan Allah akan mengangkat daripadanya azab kubur. Nah, ini jadi salah satu untuk bebas dari azab kubur adalah kita harus mengeluarkan zakat. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengeluarkan zakat akan terkena azab kubur. Wa harramallahu lahmahu 'alan nar, dan Allah mengharamkan dagingnya di api neraka. Wa aujabalahul jannata bighairi hisabin, dan Allah akan mewajibkan baginya masuk surga tanpa hisab. Wala yasilu atsu yaumil qiyamah, dan dia tidak merasakan hausnya di hari kiamat, di mana pada hari kiamat nanti, di mana manusia sangat haus, tetapi bagi orang yang mengeluarkan zakat, dia akan merasa sejuk, tidak haus dan adem, ya. Jadi inti daripada penjelasan ini adalah bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dikalungkan, ya, di lehernya itu berupa api neraka, atau di kuburnya dilepas ular-ular yang untuk menggigit dia. Dan sebaliknya, bagi orang yang mengeluarkan zakat, maka dia akan terbebas dari azab kubur. Jadi mudah-mudahan bagi orang yang sudah punya nisab untuk mengeluarkan zakat, itu jangan sayang-sayang untuk mengeluarkan zakat, karena itu dapat menyelamatkan kita. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita tidak mengeluarkan zakat, maka azabnya itu adalah untuk kita semua, ya. Bahkan dari mulai azab kubur, di kubur sudah dimulai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti azab yang sebenarnya adalah pada hari kiamat nanti, ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sarap.